Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudariku terkasih, sebetulnya Injil pada hari ini sangat panjang. Dari bab 9 ayat 1 sampai 41, tapi saya cuma membaca sampai ayat ke-9. Karena nanti dalam renungan dalam khotbah ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah selanjutnya tentang Yesus menyembuhkan orang buta, orang yang buta sejak lahir. Saudara-saudariku, dalam hidup kita kadang-kadang kita cepat menilai, cepat melihat kekurangan kesalahan orang daripada melihat kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita kadang-kadang melihat yang tampak. Kita cuma melihat dari mata dan tidak melibatkan hati.
Tadi kita dengar dalam bacaan pertama tadi, kita manusia melihat dengan mata, tapi Allah melihat dengan hati. Tuhan melihat hati yang terdalam. Karena itu kepada kita masing-masing diingatkan supaya bisa mengenakan mata baru, supaya bisa melihat ukuran kacamata model mana yang bisa kita pakai, lensa mana yang kita bisa pakai supaya bisa kita lihat menembusi hati orang. Karena dalam hidup kita lihat, kita menilai yang tampang lahiriah, yang dari luar. Itu bisa kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Kisah yang sangat menarik di mana Samuel ditugaskan untuk mengurapi salah satu putra dari Isai menjadi raja. Samuel sebagai nabi, dia punya penglihatan yang bisa menilai, yang bisa mengenal setiap orang. Tapi dia juga bisa keliru. Tadi kita juga tidak membaca seluruh kisah tentang Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Bahwa ketika Samuel tiba di rumah Isai dan meminta anak-anak dari Isai untuk lewat supaya dia lihat, oh ini bisa cocok menjadi putra mahkota, bisa jadi raja. Mula-mula dia terkecoh oleh tampang lahiriah. Wah ini ganteng, ini luar biasa, wah parasnya luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan, hai jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat melihat yang tampang lahiriah dari luar. Karena aku melihat hati. Maka ketujuh anak Isai diminta lewat. Dan dari yang hadir di situ 6, tidak ada satupun yang diurapi jadi raja. Samuel dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan. Makanya dia bertanya, apakah cuma ini anak-anakmu? Masih ada satu yang bungsu. Dia masih menggembala domba kambing di padang. Suruh dia datang. Dan akhirnya pilihan jatuh pada yang bungsu, yang sering tidak diperhitungkan, yang belum punya pengalaman, tapi justru dia yang dipilih. Mula-mula Samuel hampir terkecoh untuk memilih. Tapi Allah mengingatkan dia, apa yang kalian pikirkan bukan itu yang dipikirkan olehku. Apa yang kalian lihat bukan itu yang dilihat olehku. Dan kisah Injil juga sangat menarik, bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, apa tanggapan para murid? Apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus tentang orang buta itu? Bukannya rasa prihatin, tapi malah mempersoalkan soal dosa, kesalahan. Guru, orang ini buta sejak lahir. Apakah dia yang berdosa atau orang tuanya? Apa sih hubungannya? Tapi apa tanggapan, apa jawaban Yesus? Bukan dia, juga bukan dari orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Apa itu pekerjaan Allah harus dinyatakan?
Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri siapa? Dalam diri Yesus, yang datang untuk mengasihi, mencintai, mencari yang hilang, yang datang untuk membawa damai, yang datang bukan untuk menghakimi, mengadili, tapi yang datang untuk melayani, yang datang untuk memberikan petunjuk hidup baru, yang datang untuk membebaskan kita, memberikan teladan, contoh lewat kata dan perbuatan. Ini. Lalu terjadi dialog menarik antara Yesus dan orang buta itu. Oleh belas kasihan maka Yesus mengoles tanah dengan ludah, mencampur air ludah dengan tanah dan mengoleskan pada mata orang buta itu dan menyuruh dia untuk pergi membasuh, mencuci mukanya di Siloam, yang artinya diutus. Dan setelah membasuh mukanya ia bisa melihat. Kisah selanjutnya ada banyak hal menarik, yakni bahwa selain orang-orang yang mengenal dia, yang meragukan itu, tapi juga orang-orang Farisi. Apalagi peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Dan hari Sabat untuk orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan, apalagi menyembuhkan orang. Hari Sabat itu hari Tuhan, tidak boleh buat apa-apa. Tapi mana yang lebih penting, saudara-saudariku? Kalau ada waktu, kalau sempat nanti baca di rumah bagaimana kisah selanjutnya, sungguh luar biasa, di mana terjadi dialog antara si buta yang disembuhkan Yesus ini dengan orang-orang Farisi, bahkan melibatkan kedua orang tuanya. Karena mereka sangsikan, ini benar orang yang buta sejak lahir atau orang lain? Tadi kita dengar orang-orang yang mengenal katakan, sepertinya serupa dengan dia, sepertinya mirip dengan dia. Tapi dia sendiri beri kesaksian, akulah dia, saya ini. Tidak ada orang lain. Tapi bagaimana Yesus membiarkan si buta, yang buta matanya, bisa menyembuhkan orang lain yang buta hatinya, termasuk orang Farisi. Ketika orang Farisi mengatakan kepada dia, kamu tahu siapa yang menyembuhkan kamu? Dan bagaimana dia sembuhkan kamu? Dia hanya bilang, saya hanya dengar itu namanya Yesus. Dia itu sepertinya seorang nabi. Karena dia cuma mengoles tanah dengan ludah dan dia cuma mencampurkan, bukan mengoles, mencampurkan tanah dan ludah dan mengoleskan pada mata saya dan meminta saya untuk pergi membasuh muka saya. Dan setelah saya basuh ya muka saya bisa lihat. Itu yang saya tahu. Apakah kamu percaya bahwa dia seorang nabi? Ya bagaimana mungkin saya tidak percaya? Dari dulu sampai sekarang kalau pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh seorang yang baik, di mana dia bisa menolong orang, apalagi menyembuhkan, saya tidak mungkin sanksi bahwa dia seorang nabi. Tapi saya pikir bahwa dia mungkin seorang nabi. Benar? Apakah kamu percaya itu? Dia bilang, ya saya bukan soal percaya itu tidaknya, tapi bahwa saya yang dahulunya buta dan sekarang bisa lihat. Dan orang Farisi pikir, ini dia menyampaikan seperti ini, apalagi orang itu melakukan pada hari Sabat. Coba kita panggil orang tuanya untuk memberi kesaksian. Lalu orang tuanya dipanggil dan ditanya, betulkah ini anakmu yang lahir buta? Bagaimana dia bisa lihat saat sekarang? Dan siapa yang menyembuhkan? Orang tua itu hanya mengatakan, dia sudah dewasa,
biarkan dia sendiri memberikan kesaksian. Yang kami tahu bahwa dia anak kami dan dia lahir buta. Sekarang bagaimana dia bisa lihat? Tanyakan sendiri, dia sudah gede. Dia sudah dewasa. Lalu mereka berbalik bertanya kepada dia, apakah kamu pengikut Yesus itu? Orang itu katakan, kenapa kamu dari tadi sampai sekarang cuma mutar-mutar soal penyembuhan saya? Mungkin kamu mau mengikuti dia. Bagaimana kami bisa ikuti dia? Dia bisa langgar aturan hari Sabat. Karena mereka buta matanya, buta hatinya, hanya mementingkan huruf-huruf hukum aturan dan bukan mementingkan orang lain. Karena si buta tetap mempertahankan pendirian dan memang dia merasakan itu, akhirnya dia dikeluarkan dari sinagoga dan Yesus bertemu dengan dia. Lalu Yesus katakan kepada dia, apakah kamu percaya kepada dia yang disebut Mesias, penyelamat, yang datang untuk membebaskan manusia? Dia katakan, Guru, sampaikan siapa itu? Saya akan percaya kepadanya. Dialah yang sedang berbicara denganmu. Lalu dia sujud menyembah Yesus. Saudara-saudariku, kita sering melihat seseorang lewat mata lahiriah kita, tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Dia kenal kita satu persatu. Untuk itu mari hendaknya kita mengenakan mata baru, mata iman, di mana kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, menggunakan mata kita untuk melihat orang lain dan tidak cepat menghakimi, mengadili, menilai yang lain. Mengakhiri kisah ini ada satu cerita. Mungkin saudara-saudariku pernah dengarkan. Ada 2 orang dirawat di salah satu kamar di rumah sakit. Yang seorang ditempatkan di dekat pintu masuk kamar itu dan yang satu ditempatkan di dekat jendela. Yang di dekat pintu masuk, dia cuma bisa berbaring, tidak bisa duduk, cuma berbaring. Sedangkan yang di dekat jendela, dia bisa bangun, bisa duduk, dan bisa memandang, melihat keluar. Dikala dia duduk dan melihat keluar, dia selalu menyampaikan, menceritakan apa yang dia lihat. Dia katakan, aduh bagus sekali pemandangan di luar. Hari ini matahari bersinar. Dan dari kejauhan saya lihat ada sepasang burung merpati. Asik sekali. Hari berikutnya ketika dia bangun dan duduk di dekat jendela, dia katakan, aduh bagus sekali hari ini. Matahari kembali bersinar dan saya melihat ada itik, sepasang itik sedang bermain di atas air. Tiap hari dia selalu menceritakan kisah-kisah menarik untuk sahabatnya yang tidur terlentang di tempat tidur di dekat pintu masuk. Hal itu membuat orang yang tidur dekat pintu itu punya semangat hidup. Lalu pada satu saat, orang yang ditempatkan di dekat jendela meninggal.
Sang perawat menyampaikan kepada orang yang dekat pintu masuk bahwa sahabatnya telah meninggal. Karena itu dia minta, kalau begitu pindahkan saya di dekat jendela supaya saya bisa melihat pemandangan di luar. Semua yang bagus dan menarik yang diceritakan oleh sahabatku yang telah meninggal itu. Mendengar itu perawat bertanya, "Hah? Apa?" Yang meninggal itu menyampaikan bahwa dia bisa melihat dan menceritakan semua bagus yang dia lihat untuk engkau. Ya, dia tiap hari menceritakan itu. Bagaimana mungkin dia bisa melihat? Dia seorang buta. Dia seorang buta, saudara-saudariku. Tapi dia hanya berkhayal hal-hal yang menarik, yang bagus untuk memberikan semangat hidup kepada saudaranya yang terbaring di pintu masuk. Saudara-saudariku, mari pada masa Prapaskah kita hendaknya berusaha untuk mengenakan mata baru, mata hati. Bukan cuma mata lahiriah yang mungkin masih sehat, dan untuk kita yang sudah minus, tapi kita usahakan untuk mengenakan mata baru, mata hati, supaya kita bisa melihat sebagaimana juga Tuhan melihat setiap kita. Mari kita coba mulai hari ini melihat dengan mata hati. Amin.